nonverbal sering muncul saat rapat, presentasi, dan diskusi tim. Sementara itu, komunikasi nonverbal adalah menyampaikan pesan tanpa kata-kata, seperti ekspresi wajah, gestur tangan, kontak mata, nada suara, postur tubuh, hingga penampilan. Keduanya penting karena saling melengkapi. Kata-kata memberi informasi, sedangkan bahasa tubuh menunjukkan sikap, alat, dan emosi, niat dan emosi. Ketika komunikasi yang baik, berarti mampu menjaga kesesuaian antara verbal dan non-verbal, agar tidak dapat menimbulkan masalah atau salah paham. Etika komunikasi dibutuhkan untuk menciptakan hubungan kerja yang profesional, jelas, dan saling menghargai. Mahasiswa dan profesional manajemen sering terlibat dalam koordinasi tim, kerja kelompok, dan negosiasi. Sehingga komunikasi yang etis membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas. Tujuannya mencapaikan pesan secara efektif, menghindari konflik, menjaga suasana kerja yang produktif, serta memberikan citra yang baik terhadap diri sendiri dan organisasi. Dengan komunikasi yang etis, keputusan dapat dibuat lebih cepat dan kerjasama menjadi lebih solid. Dalam komunikasi verbal, ada beberapa prinsip penting. Berbicara dengan jelas, menggunakan bahasa yang sopan, tidak memotong pembicaraan, dan memastikan pesan mudah dipahami. Hindari nada suara yang merendahkan, sarkas, atau agresif. Gunakan intonasi yang tepat agar pendengar merasa dihargai. Di lingkungan manajemen, penting untuk menyampaikan informasi secara akurat dan tidak berlebihan agar keputusan dapat diambil dengan benar. Komunikasi nonverbal sangat berpengaruh terhadap persepsi orang lain. Di dunia manajemen, kotak mata yang cukup menunjukkan rasa percaya diri dan ketertarikan pada pembicaraan, postur tubuh yang tegap, dan menandakan profesionalitas. Senyum ringan menunjukkan keramahan, namun tetap menjaga batasan profesional. Hindari gestur yang menunjukkan ketidaksabaran seperti mengetuk meja atau memutar mata. Penampilan juga bagian dari komunikasi nonverbal. Berpakaian rapi dan sesuai konteks yang menunjukkan rasa hormat terhadap lingkungan kerja. Contoh komunikasi verbal yang baik adalah menyampaikan pendapat kita dengan jelas, menggunakan kalimat yang struktur, mengucapkan terima kasih, meminta izin, atau juga memberikan apresiasi. Contoh kalimatnya adalah, menurut saya strategi ini efektif karena data penjualan meningkat. Nah, itu adalah termasuk contoh kalimat verbal yang baik. Yang selanjutnya itu contoh yang buruk. Contoh yang buruk yaitu berbicara terlalu keras, menyela, memakai kata-kata yang tidak baik atau kasar, atau juga tidak fokus dalam berbicara dengan lawan bicara. Nah, contoh kalimatnya yaitu, udah, salah itu. Nah, dengan begitu itu termasuk yang buruk karena tanpa adanya kejelasan yang pasti. Etika komunikasi membantu kita untuk menghindari perilaku buruk tersebut. Selanjutnya ada contoh komunikasi nonverbal yang baik dan buruk. Yang pertama ada nonverbal yang baik. Kontak mata stabil, duduk tegap saat meeting, mengangguk ketika setuju, dan menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan konteks pembicaraan. Selanjutnya ada contoh buruk. Memainkan HP saat orang lagi ingin bicara, melipat tangan sambil bersandar, tidak melakukan eye contact sama sekali, atau wajah datar saat orang lain menjelaskan. Perilaku nonverbal seperti ini bisa membuat pesan verbal jadi tidak dipercaya atau dianggap tidak sopan. Ciri-ciri komunikasi profesional di dunia manajemen. Ciri-ciri komunikasi profesional meliputi ketepatan informasi, objektivitas, sopan santun, dan rasa bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Selain itu, komunikator profesional mampu menyesuaikan gaya bicara dengan lawan bicara. Misalnya gaya formal untuk dosen atau atasan, serta gaya bicara lebih santai namun tetap sopan untuk teman satu tim.
profesional juga untuk menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta terbuka terhadap feedback. Nah, tantangan komunikasi dan cara mengatasinya. Dalam manajemen, tantangannya bisa berupa salah paham, perbedaan budaya, tekanan waktu, hingga emosi saat konflik. Untuk mengatasinya, latihan aktif mendengarkan saat penting. Fokus pada pembicara, ulangi poin penting, dan klarifikasi jika ragu. Jaga bahasa tubuh agar tetap terbuka dan tidak defensif. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari asumsi. Jika konflik muncul, gunakan pendekatan asertif. Menyampaikan pendapat dengan tegas, namun tetap menghargai lawan bicara. Dengan ini, komunikasi menjadi lebih efektif dan etis.